Dikisahkan bahwa ada seorang anak laki-laki yang mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Seluruh peralatan sudah disiapkan. Singkatnya, bunda dan juga anak ini berangkat ke tanah suci. Keadaan keduanya masih sangat sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tiba waktunya ketika mereka melaksanakan tawaf dengan hati dan juga hasrat ikhlas menyeru panggilan Allah. Anak itu menggandeng ibunya dan juga berbisik, "Bu, lihatlah Ka'bah." Ibunya yang berjalan di sisi anaknya tidak beraksi, dia terdiam. Wanita itu sama sekali tidak memandang apa yang ditujukan oleh anaknya. Anak itu berulang membisiki ibunya. Dia nampak bimbang memandang raut muka ibunya. Ibunya sendiri tidak paham kenapa dia tidak dapat memandang apapun selain hanya kegelapan. Beberapa kali dia mengusap-usap matanya, namun berulang yang tampak hanyalah kegelapan. Beberapa menit kemudian dia masih memandang segalanya dengan jelas, tetapi kenapa melihat Masjidil Haram segalanya jadi hitam gulita? Anak itu tidak berkecil hati. Bisa jadi dengan ibadah dan juga taubatnya yang serius, ibundanya akan mampu merasakan anugerahnya. Dengan memandang Ka'bah nanti, anak yang soleh itu bernasar hendak berulang bahwa ibunya berhaji tahun depan. Tahun selanjutnya peristiwa yang sama terulang lagi. Ibunya kembali dibutakan di dekat Ka'bah. Anaknya tidak patah arang. Dia kembali membawa ibunya ke tanah suci tahun selanjutnya. Anehnya, ibunya selalu saja tidak mampu memandang Ka'bah. Begitulah keganjilan yang terjalin pada diri ibunya. Sampai peristiwa itu kembali hingga 7 kali menunaikan ibadah haji. Anak itu bingung apa yang menyebabkan ibunya jadi buta di depan Ka'bah, sementara itu tiap berada jauh dari Ka'bah, penglihatannya senantiasa wajar. Apakah ibunya memiliki kesalahan sampai-sampai menemukan asap dari Allah? Akhirnya anak itu memutuskan untuk mencari seseorang alim ulama yang mampu menolong permasalahannya. Beberapa saat setelah itu dia mendengar terdapat seorang ulama yang terkenal karena kesolahan dan juga kebaikannya di Abu Dhabi atau Uni Emirat. Tanpa kesulitan yang berarti anak itu mampu bertemu dengan ulama yang dimaksud. Dia pun mengutarakan permasalahan kepada ulama tersebut, kemudian ulama itu meminta agar ibunya dapat menelponnya. Setelah menceritakan permasalahannya di tanah suci, ulama itu lalu meminta ibunya introspeksi diri, mengingat lagi kejadian masa lalunya. Ulama itu berkata, "Kamu wajib berterus terang kepada aku karena permasalahan kamu bukan permasalahan sepele." Ibunya terdiam sejenak. Setelah itu dia meminta waktu untuk memikirkannya. 7 hari berlalu namun ulama itu tidak mendengar kabar ibu dari anak itu. Setelah 2 pekan berlalu, ibunya pun menelpon ulama tersebut. Dia berkata, "Ustadz, waktu masih muda, aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Tetapi aku mencari duit sebanyak-banyaknya dengan bermacam trik. Tidak peduli apakah trik aku itu halal ataupun haram." Ulama itu terperangah. Dia tidak menyangka perempuan itu hendak mengatakan demikian. Di situ sambung ibunya, "Aku kerap kali menukar balita karena tidak seluruh bunda bahagia dengan balita yang telah dilahirkan. Jika ada yang menginginkan anak pria, sementara balita yang dilahirkannya wanita, dengan imbalan duit, aku tukar bayi-bayi itu seperti dengan keinginan mereka. Hanya itu yang aku jalani," ucapnya. "Hanya itu?" tanya ulama sambil terkejut.
Mengertikah kamu kalau perbuatan kamu itu dosa yang luar biasa, betapa banyak keluarga yang sudah kamu hancurkan? Kemudian apalagi yang kamu kerjakan? Tanya ulama itu lagi sedikit marah. Di rumah sakit aku juga melaksanakan tugas memandikan orang mati. Tetapi aku memandikan orang mati karena memiliki kerjasama dengan tukang sihir. Artinya, tanya ulama tidak paham. Setiap aku ingin menyengsarakan orang, baik untuk membuatnya mati ataupun sakit, seluruh alat-alat sihir itu sebanding dengan syaratnya, wajib ditanam di dalam tanah. Tetapi aku tidak menguburnya di dalam tanah, melainkan aku masukkan benda-benda itu ke dalam mulut orang yang mati. Mendengar penuturan yang datar dan juga tanpa merasa berdosa, ulama itu berteriak marah. Hanya itu yang kamu jalani. Masya Allah, aku tidak dapat membantu kamu. Aku angkat tangan. Ulama itu sangat terkejut mengetahui perbuatannya. Akhirnya ulama itu mengatakan, kamu wajib meminta ampun kepada Allah, karena cuma Dialah yang dapat mengampuni dosa kamu. Hampir 7 hari setelah itu, ulama tidak mendengar kabar berikutnya dari ibu tersebut. Karena tidak kunjung mendapat kabar, ulama itu menghubungi anaknya. Ulama menanyakan kabar ibunya. Nyatanya kabar duka yang diterima ulama itu, Umi sudah wafat 2 hari setelah menelpon Ustadz, ucap anaknya. Ulama itu terkejut mendengar kabar tersebut. Setelah menelpon si ulama 2 hari setelah itu, ibunya jatuh sakit dan juga meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah saat proses penguburan, ketika tanah sudah digali, atas izin Allah, tanah itu rapat kembali, tertutup dan juga membeku. Para penggali mencari tempat lain untuk digali. Namun kejadian itu kembali berulang. Tanah yang sudah digali kembali menyempit dan juga tertutup rapat. Para pengantar yang melihat kejadian itu merasa takut dan juga merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka percaya peristiwa tersebut pastilah berkaitan dengan perbuatan sang mayit. Waktu terus berlalu hingga kira-kira maghrib. Tidak terdapat satupun lubang yang berhasil digali. Mereka akhirnya pasrah dan juga beranjak pulang. Anaknya tidak tega meninggalkan jenazah orang tuanya di tempat itu tanpa dikubur. Kalaupun dibawa kembali, rasanya tidak bisa terjadi. Anaknya termenung di tanah pemakaman seorang diri. Dengan izin Allah, seketika berdiri seorang pria yang berpakaian gelap panjang. Pria itu mendekati anaknya, setelah itu mengatakan padanya, biar saya tangani jenazah ibumu, pulanglah. Kata orang itu. Anaknya lega mendengar perkataan orang tersebut. Dia berharap pria itu hendak menunggu jenazah ibunya. Saya minta kau jangan melihat ke belakang hingga sampai di rumahmu, pesan lelaki itu. Anaknya mengangguk. Setelah itu dia meninggalkan pemakaman. Belum keluar dari tempat pemakaman, terbersit keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadi dengan jenazah ibunya. Sedetik setelah itu dia menengok ke belakang. Betapa kaget memandang jenazah ibunya sudah dililit api. Setelah itu api itu menyelimuti seluruh tubuh ibunya. Belum habis rasa herannya, sedetik setelah itu dari arah yang sebaliknya api menerpa mukanya. Dia ketakutan. Dengan langkah 1000 dia juga bergegas meninggalkan tempat itu. Demikian yang dikisahkan kepada ulama itu. Dia juga mengaku kalau setengah mukanya yang tertampar api itu saat ini berbekas kehitaman karena dibakar. Ulama itu mendengarkan dengan seksama seluruh cerita yang diungkapkan anak itu. Ulama itu menyarankan agar dia lekas beribadah dengan khusyuk dan juga memohon ampun atas seluruh perbuatan ataupun dosa-dosa yang telah dilakukan oleh ibunya. Tanpa mengetahui apa yang telah dilakukan ibunya sepanjang hidup, dia senantiasa mendoakan ibunya.
Ia berharap apapun perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh ibunya bisa diampuni oleh Allah.